Pelanggan, kembali lagi bersama saya Mufiza Thorik di bahas karya yang dimuat di laman langanpustaka.com. Kali ini saya akan membahas cerpen yang berjudul Perempuan yang Melipat Rindu Menjadi Bulan, karya Nabila Yumedika Sanda. Dimuat tanggal 23 Januari 2025 di laman langanpustaka.com. Kenapa cerpen ini dimuat dan dipilih oleh redaktur? Karena yang pertama, hook awal atau opening dari cerpen ini cukup menarik. Ada beberapa pilihan bagi orang-orang, bagi para penulis untuk membuat sebuah opening. Misalnya mulai dari konflik atau mulai dari sesuatu yang menjadi seru di cerita itu. Dan ada juga yang mulai dari akibat. Jadi kalau cerpen ini dimulai dengan akibat yang dinaratifkan oleh penulis melalui tokoh yang dengan sudut pandang orang pertama sebagai aku, bagaimana dia kehilangan seseorang tanpa dia bocorkan di paragraf pertama entah siapa seseorang itu, yang menjadi tanda tanya besar untuk orang-orang melanjutkan menyelesaikan cerpen ini. Pada akhirnya, cerpen ini menjadi sebuah sungai yang berbentuk labirin. Orang-orang memasuki labirin itu, namun mereka hanya perlu mengikuti aliran sungainya. Tidak usah mencari jalan keluarnya. Jadi orang-orang diarahkan untuk mengenali siapa yang telah meninggalkan si tokoh aku tersebut. Kemudian apa yang menjadi kendalanya. Di sana diceritakan dari awal sampai akhir. Sampai akhirnya kita menemukan kotak-kotak dalam labirin itu dan menemukan fenomena-fenomena dalam labirin itu. Dan akhirnya sampai ending terkuak apa saja yang sedang terjadi dan siapa yang telah meninggalkan tokoh utama ini. Menggunakan sudut pandang orang pertama, ini membuat penulis leluasa untuk mencampurkan alur. Di sini alurnya alur maju, namun ada selipan-selipan alur mundur dengan narasi kembali ke masa-masa ketika si penulis atau si tokoh utama menjabarkan kejadian-kejadian sebelumnya. Ini kelebihan alur maju dengan sudut pandang tokoh orang pertama. Jadi orang pertama bisa leluasa untuk kembali ke masa kejadian itu terjadi atau tidak. Cerpen ini salah satunya, kenapa saya sebut seperti sungai? Karena cerpen ini memiliki pola bercerita yang cukup lembut dan juga tidak terlalu panjang kalimat yang dibuat. Entah itu menggunakan tanda baca, titik atau koma, atau menggunakan tanda hubung. Ini seperti pada pola yang digunakan Bernard Russell dalam penulisan cerita-ceritanya yang diajarkan oleh pamannya, bahwa untuk membuat kalimat yang menarik dibutuhkan 4-5 kata, lalu gunakanlah tanda di sana. Sebenarnya bukan hanya tanda, tapi bisa juga dengan dengan kata-kata konjungsi agar orang-orang menarik nafas dulu ketika mereka membaca satu kalimat utuh. Nah, makanya saya sebutkan tadi kenapa cerita ini seperti sungai dan kita memasuki labirinnya. Penulis juga punya sudut pandang lain tentang rindu dalam cerpen ini. Dia membuat definisi rindu menjadi sebuah kekejaman, menjadi sebuah kesakitan, menjadi sebuah penderitaan. Bahwa rindu juga tidak melulu tentang kebahagiaan atau tidak melulu tentang sebuah kesetiaan. Bahkan rindu bisa memiliki definisi sebagai sebuah penderitaan dalam cerpen ini. Ada digambarkan di sana bahwa penulis mendefinisikan dengan sangat baku bahwa rindu itu seperti itu. Ceritanya tidak akan saya sampaikan di sini agar teman-teman baca cerpen ini di laman langanpustaka.com di kolom cerpen, bahwa di sana juga banyak juga cerpen yang menarik. Dan jika kawan-kawan ingin juga dimuat di laman langanpustaka.com, silahkan kirim ke langanpustaka.media@gmail.com. Nanti karya kawan-kawan akan kami bahas juga di sini. Itu pembahasan dari saya untuk cerpen kali ini. Terima kasih.